Ya, selamat sore semuanya. Salam Merdeka Literasi. Baik, kita masih dengan materi materi tentang menjelajah dunia pustaka pada modul 4. Kali ini kita akan mendengarkan presentasi langsung dari Maria Trianita. Disilakan Maria. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Salam Merdeka Literasi. Perkenalkan, nama saya Maria Trianita, saya dari jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menjelajahi dunia pustaka. Langsung saja, pengantar. Bab menjelajahi dunia pustaka ini merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis teks yang membuat mahasiswa untuk memperoleh wawasan yang lebih luas, cara berpikir secara lebih kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks, khususnya ulasan buku. Nah, secara lebih memadai. Teks ulasan disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Ulasan buku memaparkan tujuan buku ditulis, menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya penulisannya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas dengan cara membandingkannya dengan buku-buku yang sejenis. Nah, oleh karena itu, menulis teks ulasan buku menuntut pembaca yang kritis dan analitis, serta menuntut tanggapan personal yang kuat. Jadi, dalam membuat ulasan buku, perlu menggabungkan kemahiran, menguraikan isi buku, menganalisis bagaimana buku memenuhi tujuan bagi pembaca, dan mengekspresikan reaksi Anda sendiri. D. Struktur teks ulasan buku. Nah, dalam struktur teks ulasan tersebut terbagi dalam 5, yaitu ada identitas, ada orientasi, ada tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Langsung saja, yang pertama identitas. Ulasan buku lazimnya diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang diulas. Bagian awal teks ulasan berisi informasi penting tentang buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul buku. Kedua, orientasi. Tahapan orientasi identik dengan pengantar pada seluruh ulasan. Tahapan ini berfungsi untuk, yang pertama, menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan, siapa penulisnya, bisa diartikan dalam hal jati dirinya, dan pembaca yang dituju dalam hal segmentasinya. Kedua, memposisikan buku yang diulas, dan yang ketiga, menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Ketiga, tahapan tafsiran isi. Yang pertama, penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulisan saat ia menulis buku itu. Kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembaca oleh pengulas terhadap buku itu. Ketiga, perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku yang lain sejenis. Yang keempat, langsung saja tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan, karena pada tahapan inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Dan yang terakhir, yang kelima, rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama tahapan ini, penulisan teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahapan orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang membuat teks ulasan buku. Nah, di sini saya akan mengulas buku yang berjudul The Innovators. Bisa dilihat di sini saya mempunyai bukunya. Nah, di sini identitas yang pertama, buku ini berjudul The Innovators, penulis Walter Isaacson, penerjemahan Reni Indardini, penerbit DT Bintang Pustaka.
tahun terbit 2015 dan tebal sebanyak 450 halaman. Kedua, orientasi dalam buku ini. Walter Isaacson lahir pada 20 Mei 1952. Adalah penulis dan biografi Amerika Serikat. Saat ini ia menjabat sebagai Presiden dan CEO Aspen Institute, organisasi pendidikan dan studi kebijakan independen yang berpusat di Washington. Ia pernah menjadi ketua dan CEO CNN dan redaktur pelaksana Time. Buku ini merangkum kontribusi dari beberapa inovator yang telah membuat terobosan penting dalam teknologi komputer dan aplikasi dari pemrograman komputer pertama di dunia. Selanjutnya yang ketiga, tahapan tafsiran. Keunggulan dari buku ini sendiri tidak semata-mata hanya ditulis begitu saja, namun mempunyai sejarah yang panjang sampai bisa menuliskan buku ini dari inovator-inovator yang hebat, meluapkan segala kreativitas mereka dalam kolaborasi yang menghasilkan suatu karya yang sangat bermanfaat bagi media pembelajaran. Bahkan bisa dibilang semuanya sekarang kan menggunakan komputer dan internet di masa revolusi 4.0 sekarang. Selanjutnya yang keempat. Selanjutnya kelemahan. Akan tetapi buku ini juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak mudah didapatkan di toko buku, tetapi kita harus memesan media online sekitar 1-2 minggu bukunya akan datang. Jadi kita harus memesan di tempat yang terpercaya dan mempunyai bukti bahwa tempat online tersebut asli dan tidak menipu para pembeli. Nah, manfaat buku ini sangat cocok untuk generasi milenial agar mengetahui sejarah dari komputer, bukan hanya menggunakan namun memahaminya juga. Bukan hanya milenial, para dosen pun juga menggunakan ini. Dan juga yang menekuni jurusan di bidang ini sangat bermanfaat karena lengkap dengan pengembangan sampai melahirkan sebuah teknologi yang hebat. Diceritakan dalam buku ini. Nah, di sini saya mengambil perbandingan buku yang sama. Di dalam buku yang saya ulas, yang terdapat di sebelah kiri, itu yang buku saya ulas. Yang saya membandingkan ini lebih mengarah ke penulis aslinya, dan yang sebelah kanan yang saya bandingkan ini lebih mengarah kepada penulis aslinya. Namun buku tersebut ini lebih berbahasa Inggris, lebih lengkapnya berbahasa Inggris. Dan tebal buku yang saya ulas sebanyak 450, sedangkan buku yang saya bandingkan yang dalam bahasa Inggris sebanyak 541 halaman. Nah, yang kelima, rangkuman evaluasi. Buku ini berkisah tentang kemajuan serempak internet dan personal komputer, menuntut keterkaitan antara perkembangan internet dan komputer. Inilah kisah mengenai para inovator era digital, mereka yang telah bekerja sama melahirkan revolusi digital. Ada sebuah kesamaan yang dimiliki para pelapor komputer ini, yaitu mencari cara agar perhitungan matematika dapat dikerjakan secara lebih praktis dan cepat. Kolaborasi antar generasi inilah yang melahirkan era digital. Ide yang diwariskan dari satu jajaran inovator ke jajaran berikutnya melahirkan revolusi digital yang luar biasa dan menakjubkan. Bekerja sama, kolaborasi adalah nilai-nilai keterampilan hidup yang harus dilatih dan dikembangkan. Kisah salah satu tokoh itu yaitu John Atonosov membuktikan bahwa amat sukar untuk menjadi penemu yang bekerja sendiri. Kesendirian Atonosov menjadi titik kelemahannya karena di sekelilingnya tidak ada orang yang mampu memberikan masukan atau membantu memecahkan tantangan teoritis atau teknisi. Yang perlu diingat, kreativitas adalah proses kolaboratif. Kreatif tidak bisa muncul sendiri. Maka, seorang inovator yang lebih baik adalah mereka yang memahami alur perubahan teknologi dan meneruskan tongkat perjuangan inovator terlebih dahulu. Nah, sekian dari presentasi saya. Selamat sore, salam merdeka literasi. Ya, salam merdeka literasi. Terima kasih Maria ya. Ini luar biasa banget. Ya, salam merdeka.
karena ini memang benar-benar buku kedua-duanya dimiliki oleh presenter. Jadi asik ini kalau misalnya kalian pun mau membaca tentang buku ini, Mem sendiri juga penasaran. Mem mau coba cari di Google, tanya sama oma opa Google, kali aja ya bisa memberikan pencerahan baru, inovasi-inovasi baru buat kita. Setidaknya kita memiliki pengetahuan tambahan. Kalian juga kalau mau silakan cari, oke?